Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Hidayah, NIM 2041050300021, kelas Akuntansi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan menjawab soal-soal UTS Pengauditan 1. Langsung saja dari soal yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi, serta gambarlah hubungan di antara risiko-risiko tersebut. Yang pertama, yaitu ada risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal yang terkait. Yang kedua, risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal perusahaan. Yang ketiga, yaitu risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi, serta gambaran hubungan antara risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Di sini di PPT ada contoh gambar dari hubungan risiko-risiko tersebut, yang mana terdapat hubungan terbalik di antara risiko deteksi dan gabungan dari risiko bawaan dan risiko pengendalian. Misalnya, risiko bawaan dan pengendalian cukup tinggi, kebutuhan-kebutuhan risiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima. Dengan kata lain, ketika risiko bawaan dan risiko pengendalian cukup rendah, auditor dapat menerima risiko deteksi yang lebih tinggi dan masih dapat mengurangi risiko audit pada tingkat yang rendah yang dapat diterima. Selanjutnya, yaitu soal kedua. Sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam menentukan imbalan jasa profesional, serta jelaskan apa yang dimaksud dengan lowballing, yaitu ada beberapa yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam menentukan imbalan jasa profesional. Yang pertama, keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Yang kedua, tingkat pelatihan dan pengalaman dari pihak-pihak yang terlibat saat melakukan jasa profesional. Yang ketiga, waktu yang diperlukan. Yang keempat, besarnya tanggung jawab saat melakukan jasa-jasa audit. Dan selanjutnya, apa itu lowballing? Lowballing adalah auditor menetapkan audit fee atau harga audit yang lebih rendah ketika klien pertama kali mendaftar yang bertujuan untuk mendapatkan klien yang lebih banyak. Selanjutnya, soal yang ketiga. Mengapa kode etik profesi akuntan atau kode etik akuntan Indonesia publik itu diperlukan, baik untuk akuntan publik atau akuntan internal? Karena profesi akuntan publik sudah menjadi bagian dari profesi yang sangat diperlukan untuk kemudahan dalam mendukung bisnis dan investasi. Tujuan pemuktahiran kode etik ini untuk meningkatkan profesi akuntan publik di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kompetensi, kualitas, dan daya saing profesionalisme akuntan publik sehingga profesi akuntan publik di Indonesia dapat selalu mengikuti dan memenuhi ketuntunan perkembangan zaman. Dan soal yang terakhir, apa yang dimaksud dengan surat perikatan audit? Surat perikatan audit adalah surat persetujuan antara auditor dengan kliennya tentang syarat-syarat pekerjaan audit yang akan dilaksanakan oleh auditor. Surat perikatan dapat pula mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan, tujuan, dan lingkup audit serta luasnya tanggung jawab auditor kepada klien dalam bentuk laporan. Mungkin itu jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.